Selamat siang Bapak Ibu Guru Komisi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Asmar Faruk selaku moderator dari kelompok 8. Dari sebelumnya presentasi kelompok 8 berjudul yaitu penyediaan TMS WordPress untuk pembuatan website UMKM Sans Beauty dan Sans Gallery Studio. Untuk kelompok 8 dipersilakan mempresentasikan. Kabulan Chelsea, kabulannya didapatkan. Media produksi digital mengenai WordPress kami membuat website yang dapat dibawa dengan mudah dan tampil dari negara lalu akan menjadi stabil dan aman. Kami menggunakan WPS. Kami yang pertama menyediakan WPS yang stabil dan aman untuk website. Yang kedua, mendukung instalasi dan penggunaan WordPress. Yang ketiga, membuatkan UMKM basis WordPress. Kemudian keempat, memberikan tempat atau ruang untuk pengelolaan konten dalam pengembangan WordPress. Selanjutnya yaitu apa itu CMS WordPress. Nah, secara sederhana CMS WordPress adalah aplikasi berbasis web yang di dalamnya sudah ada template sehingga bisa membuat dan mengatur website dengan mudah tanpa harus membuat dari ulang dan awal. Yaitu selanjutnya apa itu VPS? VPS yaitu Virtual Private Server yang dipakai untuk menyimpan dan menjalankan website atau aplikasi dengan tools seperti CPU, RAM, storage khusus sehingga lebih stabil dan bebas dibanding mesin biasa. Deskripsi project ini berfokus pada penyediaan CMS WordPress untuk pembuatan website UMKM, Sans Beauty, dan Sans Gallery Studio. Nah, website ini akan diinstal dan dikonfigurasi melalui server VPS yang stabil sehingga dapat diakses dengan cepat dan aman. Nah, selanjutnya beberapa fitur yang akan kami buat yaitu profil usaha atau layanan, katalog produk dan layanan, galeri, kontak dan lokasi, dan fitur tambahan lainnya. Kelebihannya yaitu mudah digunakan dengan CMS WordPress tanpa keahlian teknis tinggi. Yang kedua, fleksibel untuk mengembangkan fitur sesuai dengan kebutuhan UMKM. Yang ketiga, server VPS stabil, menjamin akses website cepat. Yang keempat, fitur katalog dan portofolio meningkatkan daya tarik serta profesional usaha. Manfaatnya yaitu website dengan server VPS stabil, memastikan performa website tetap optimal dan cepat diakses kapan saja. Yang kedua, website dapat dikelola secara mandiri, memungkinkan UMKM untuk menambahkan konten fitur sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memberikan akses 24 jam untuk pelanggan mencari informasi, produk, layanan, dan melakukan transaksi secara online. Yang keempat, meningkatkan promosi
produk dan layanan secara digital. Kebutuhan alat bahan sewa yaitu yang pertama laptop untuk instalasi dan pengelolaan website. Yang kedua bahan CMS WordPress, template website, konten, teks, foto produk, portofolio dan lain sebagainya. Yang ketiga sewa domain dan VPS. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Nah, kami menyewa VPS selama 1 bulan, yaitu dengan harga sekitar 100.000, dan kami juga menyewa domain dengan harga sekitar 25.000, dan kami menarik jasa untuk mengatur websitenya yaitu 300.000. Jadi total per bulan yang kami tarik yaitu 425.000. Selanjutnya yaitu timeline. Jadi pada minggu pertama kami diberitahukan pelaksanaan TPL, penentuan tema, dan pembagian kelompok. Nah, pada minggu kedua yaitu pembagian kelompok, bimbingan, pembuatan proposal dan PPT, konsultasi proposal dan PPT. Pada minggu keempat yaitu pelaksanaan PPT. Ini koordinasi instalasi Sudah dijawab. Ini Windows. yang masih Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 8. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu guru penguji. Persilakan. Jene, kamu belajar ini berapa hari? Persiapan untuk PJBL. Masa tak gaji. Kapan dia jatuh? Semalam. Wes instan, misalkan instan itu ya dampaknya banyak. Makanya saya mau sadar diri. Saya tanya lagi, UMKM singkatannya apa? Rudi? UMKM. Kasih. Ini kan masalah besarmu. Nah ini buktinya belajar itu seumur hidup. Nah kalau mulai kelas 1 sudah masuk ngaji, ini keahlian loh. Ya ini potret sehari-hari. Jadi saya memang kapasitas saya berlebihan. Ya kalau kalian silakan diperbanyak dulu lagi. Tapi kalian kalau nggak punya adat, punya sopan santun, dan taat sama aturan, ya tuh tapi ya mengatur dirinya sendiri, kerja, ngatur sendiri semua kayak gini. Kamu sekolah, tujuannya sekolah apa sih? Cari ilmu. Coba kamu mau sekolah di buku, tapi mulai kan jauh. Jadi jangan sampai tersikap, itu sudah kelas 2 di sini PKL. Gurunya bingung kan paman di kan tempat tuh gurunya di Senen nih yang mengabdi kalau waktu ini opo ini sudah obat itu harus ditempatkan di mana? Jadi kalian itu dinilai terhormat dan tidak itu bukan dari tampilan juga memang menentukan dengan kapasitas dirimu, kemampuannya, tapi bagaimana kompetensimu, kemampuannya itu boleh. Kok jadi budal? Oh boleh mereka siapa? Budal loh. Padahal itu artinya mana yang nggak sadar. Perlunya ada PJBL itu untuk menilai apa kemampuanmu. Jadi kamu kudu sadar oh ternyata aku tuh seperti ini tidak bisa apa-apa.
Habis ini harus dirombak lagi. Bagaimana ke depannya harus lebih banyak susah mungkin terduit atau isi ke UMKM tiga ya itu aja koreksi saya. Jadi memang PJBM itu bukti hasil dari keseharian. Ya nggak bisa dimungkiri, namanya jasadmu itu sudah melekat antara niatmu, hatimu, pikiranmu sama perbuatan. Kan iman itu dari situ. Lah, nariknya keimanan itu bukan untuk sholat saja, tapi terjemah dalam sehari-hari. Nah, kamu ngomong saya beriman sama Allah, kudunya nyambung kok sekolah itu yuk bukan saawake, ya saknyate, sakbuatane. Ojo budal, bawa takut, lek kudu makan, kemudian jagongan. Ya itu saya nggak bagus ya. Saya seperti agak bagus saja di lakoni lagi, misalnya di harus sudah mulai memilah. Jadi saya kira-kira membuat saya ini menjadi orang yang manfaat. Itu aja yang manfaat. Jadi mati tak manfaat, tapi enggak biasanya kan bisa nabi ya manfaat. Jika diikutkan gurunya menilai kan bukan hanya sekedar belok tulisan, tapi bisa bertanggungjawabkan. Apa sih kalau tulis itu loh? Dipertanggungjawabkan. Katanya Pak Taufik, mulutmu harimaumu. Ya itu harus benar-benar sebuah pertanggungjawaban. Lesson itu adalah buah dari pikiran. Pikiran daripada dari hati. Hati itu niat. Pak hatinya api, niatnya api. Ya untuk pikirannya api. Jadi lesane api, perbuatannya api. Orangnya api kabeh. Itu semua tergantung sama niat. Jadi setiap hari harus berniat. Supaya budal, lalu kayak pelajaran dulu kalau saya nggak sekolah jadi kelas dan sebagainya. Itu koreksi saya tidak. Yang keempat lagi tentang UMKM dalam pikiran Pak. Coba balik apa? Bagian kamu kami sekarang saat ini UMKM itu apa sih? Penjualan usaha yang seperti apa? Oh makanan atau produk. Terus UMKM yang kamu pilih yang menjadi sasaranmu ini UMKM apa? Yang jadi sasaran proyekmu ini UMKM apa? Jasa apa? Semuanya mungkin tidak perlu ya. Jasa apa? Salon. Kemudian satu atau dua? Sasaran UMKM-nya itu satu atau dua? Iya. Satu atau dua? Dua. Oh, semuanya apa salon kafe? Oh enggak, satunya apa? Satunya apa? Jasa kayak bikin paket. Bukan. Oh, bukan. Itu apa? Kamu sudah datang ke sana? Sudah. Yang mana? Di mana? Oh, Bumi Ayu. Apa dua-duanya di Bumi Ayu? Itu jadi itu satu toko gitu. Oh, jadi satu toko. Satu toko tapi itu ada Dua usaha. Oh, gitu. Yang satunya apa? Yang satunya kayak gitu, kayak membuat buket, jasa menjahit gitu. Oh, gitu. Berarti ada negosiasi ya? Kamu? Yang kamu lakukan apa? Ya,
makanya itu sama sesama lainnya. Oke, saya melakukan negosiasi siapa? yang Coba-coba saya melakukan negosiasi siapa? Kamu saja. ketika Oh, bertiga. Berarti sing ngorek iki pengawalmu. Heeh. Bertiga gitu, ya ya. Tidak. Ya, kira kak negosiasi. Nah, pada saat negosiasi itu Abian sama Wadi. Wadi, Wadi atau Wadi? iya, Pak Udi, itu kamu pernah ikut nimbrung komunikasi dengan mereka? Hah? Kamu apa kak? Oh enggak, kamu? Enggak, berarti belajar sih om? Iya. Iya. Oh iya, berarti kamu benar-benar dari kita. Iya, jika lo seandainya seumpama Abian. Nih, kamu itu mulai masuk dulu pendiam. Orang introvert itu nggak masalah, mungkin karakter ya, karakter sejak lahir. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk membuka diri, selamanya kamu akan begitu. Sedangkan setelah lulus SMK, tujuanmu apa? Mau kuliah atau cari kerja? Oh, mau kerja dulu, nah apalagi kerja. Kalau kamu kerja, apakah hanya kamu saja di tempat kerja? Tidak. Banyak orang kan ya? Banyak orang. Nah itu. Pada saat kamu di lingkungan kerja, kemudian kamu otomatis harus bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di situ. Betul kan? Betul. Kalau kamu masih tetap menengai, akhirnya udah diraikan yang teman-teman. Karena apa? Kita biasanya kalau ada orang baru itu harus menempatkan diri, harus adaptasi, harus menyesuaikan, nyalai nyokok, nyalai ngejak ngomong, kan gitu. Baru kita bisa diterima. Kalau kita di lingkungan baru menang tok, orang-orang yang ada di sekitar itu ya kamu kan orang baru, seharusnya kamu hanya menyapa saya itu. Nah itu. Kalau kamu selamanya begitu, tidak akan dimanapun awakmu kerja tidak akan diterima dengan baik dan kamu merasa tidak berasa. Itu sudah saya buktikan. Awakmu tidak dibiayai akan tidak berasa. Karena apa? Merasa dikucilkan, padahal tidak. Kamu yang menghasilkan diri. Begitu kan? Yo, tak cerita nih yo. Saya itu sebetulnya kasihan kalau ada orang-orang introvert itu. Dari Bu ini dia itu introvert, beneran introvert. Sampai teman saya tahu saya jadi guru, itu sampai ini. Kok bisa nggak ini? Karena apa? Di sekolah itu saya nggak punya teman. Mek situ plok pojok. Saya kenapa? Karena saya menutup diri memang. Tapi setelah kuliah, kontrolnya kok bercerita. Mungkin jadi pendengar yang setia. Tidak bercerita apapun dan hanya mendengarkan saja. Tapi ketika mau lulus kuliah, saya beranggapan gini. Tapi kocokku dicerita, aku nggak dicerita. Dari situ saya maksud saya selama hidup saya sekolah ini saya tidak boleh mengalami apapun. Saya tidak boleh cerita apapun. Hidup hanya belajar saja. Akhirnya saya mulai membuka diri. Itu introvert itu memang motivasinya harus dari dalam diri. Saya harus membuka diri. Akhirnya apa? Yang saya lakukan mulai gabung, mulai nimbrung, walaupun hanya satu kata, satu kalimat atau dua pertanyaan di grup orang-orang yang ngobrol. Dari situ kita berlatih. Nah setelah itu baru mulai ada perasaan diri, mulai bisa nyambung, mulai melok ngobrol, mulai nah itu ya. Contoh buruk. Ini kasusnya ada. Jadi teman suami saya
dia itu paling pintar pada saat kuliah, nilai pada saat lulus paling bagus, tapi dia introvert. Saat wawancara memberikan lamaran itu dia diterima. Interview dimanapun dia diterima, tapi pada saat interview kedua nggak diterima. Nggak bisa. Misalnya kita pasti bisa menilai orang ini bisa bersosialisasi, orang ini tidak bisa bersosialisasi, itu jelas. Akhirnya kok sampai sekarang dia jadi pengangguran di rumah kayak gini. Kalau kamu tidak ada niat untuk membuka diri terhadap lingkungan sekitar, selamanya kamu akan begitu. Dan itu tidak baik, apalagi kamu laki-laki. Laki-laki nanti tanggung jawabnya lebih besar, harus mencari nafkah. Boleh pegawaian dari wong lanang menghidupi anak istri. Kalau kamu pindah-pindah pegawaian, pindah-pindah tempat kerja, bagaimana kamu mau kan begitu? Ya, gitu ya. Jadi belajar untuk membuka diri, terus introvert kan gitu. Orang introvert itu bisa kok saya itu saja, gitu ya. Ya wis itu saja. Saya ya. Saya mau tanya masalahnya siapa? Dari dokter ketiga bareng. Pertama itu tadi saya nyambungnya aja ya ke yang aku di sini. Kalau ini sepertinya terlalu sedikit pengalaman saya. Ya tadi ditanya UMR itu apa? Karena di sini ada tulisannya dan ada ininya. Menurut undang-undang nomor 20-nya yang saya tidak tahu kalian soalnya kayak gimana. Berarti kan kalau misalnya seperti itu kalian sudah nyari tahu kan ya tentang dia itu apa. Yang pertama, yang kedua ini harusnya dapat pakai kalau referensi ini menurut kurang tepat ya. Harusnya dapat pustaka dan harus urut ya, harus urut dan ada tata cara penulisannya. Biasanya kan yang dibalik. Nah, kalau misalnya orangnya banyak itu bagaimana, nanti silahkan mencari. Dan yang paling penting di sini adalah Sans Beauty, tulisannya Beauty atau Beauty. Dalam branding itu jangan sampai ada typo. Itu sangat-sangat berpengaruh, itu penting banget. Mungkin kelihatannya cuma typo satu huruf aja gitu, tapi itu berpengaruh. Nah, nanti pasti orang itu kayak di Instagram, di website, dia akan nyari kan. Kalau namanya Beauty jadi Beauty, nggak ketemu, ya yang mau lihat websitenya siapa gitu. Jadi untuk penulisan logo, brand, semacam itu tuh benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai ada typo-nya. Ya, kalau memang tidak etis ya itu tadi, karena beberapa kan pasti ada yang punya kemiripan kayak misalnya dari brand Oreo, kalau di lokal jadi Oreo, bedanya E sama I aja, tapi orangnya jauh sama. Jadi dari saya itu aja dulu, nanti karena ini diperbaiki lagi ya. Terima kasih. Lihat dulu, nanti ya. Diwala-wali sok. Ternyata saya lihat, ternyata itu WordPress itu CMS. Jadi nggak perlu tambahkan CMS. Ada, entah Anda nulis pemanfaatan WordPress untuk pembuatan website UMKM Sans Beauty and Gallery Studio. Tidak. Pemanfaatan WordPress untuk pembuatan website UMKM Sans. Ini salah atau mungkin penyediaan server WordPress ya. Yang server. Jawabannya penyediaan server WordPress PPS. Kalau memanfaatkan nanti kita cuma membuat website dari WordPress. Penyediaan server WordPress untuk pembuatan website UMKM Sans Beauty dan MV ya. Gallery Studio gitu aja, atau pembuatan website
UMKM Sans Beauty dan Galeri Studio menggunakan server WordPress. Gak usah mau itu WordPress, CMS, pemborosan. Kemudian karena sudah jelas ketika ada sebutan Sans Beauty dan itu berarti gitu. Aku tambah sans kan. Dan nanti kita satu motoran apa jadi dia. Besok gue tinggal foto tahunnya. Yes. Ya, kalau dari saya ini tadi di akhir tadi dokumentasi coba lihat lagi sih. Kalian sudah mencoba ya ini ya. Pakai apa tadi katanya? Lagi satu lagi ada dua lagi. Oh, itu PWM admin. Jalan di apa ini? Jalan di Windows atau memang jalan di atas platform Linux? Masih di Windows. Jadi WordPress itu buat install di Windows. Nah, jadi nggak seperti itu ya. Jadi nanti memang WordPress ini kan bisa di beberapa platform. Nah, nanti yang kalian lakukan itu adalah kalian yang menyediakan engine-nya, mesin WordPress-nya. Maka tidak jalan di Windows karena nanti dia sebagai engine yang harus tertanam di server. Ya kalian menyediakan servernya dan di MS-nya. Latihannya, belajarnya kalau mau itu langsung di VirtualBox. Jadi misalnya itu di VirtualBox, misalkan kalian mau pakai apa rencananya, platformnya Ubuntu. Kamu pernah tak kasih referensi kan? Itu di apa? Di Ubuntu. Berarti harusnya diinstalnya adalah di Ubuntu-nya. Penyediaan database-nya nanti juga dengan dari install di Ubuntu-nya. Kalau ini kamu PHP mana itu malah pakai Exam balik. Kalau pakai Exam kan? Sebenarnya Exam itu kan dia pakai aplikasi pembantu aja. Karena kamu pakai Windows, maka untuk penyediaan database dan website-nya itu dibantu sama Exam-nya. Nah itu sebenarnya hanya membantu saja untuk porsi lokal kamu dicoba. Tapi kalau kamu mau belajar yang memang benar itu porsinya server, ya kamu misalnya di VirtualBox atau pakai Ubuntu portable itu, Ubuntu yang langsung play itu, kemudian misalnya di situ. Nah itu berarti kamu latihan untuk membuat CMS WordPress-nya. Ya, jadi bukan yang seperti ini yang nanti diharapkan. Yang diharapkan adalah apalagi kamu nanti rencananya di VPS, ya kan? VPS itu nanti bisa langsung langganan. Ada yang bisa langsung langganan, misalkan VPS-nya itu langsung minta Ubuntu versi 22 sekian. Ada yang memang dia cuma dikasih akses untuk ke servernya, kalian kemudian nanti pilih sendiri platform OS yang dibutuhkan itu apa. Ya, jadi latihannya harusnya di sini. Kalau sampai sini pun kalian sudah pernah nyoba itu sudah bagus. Jadi kalian bisa tahu kan, oh porsi nanti yang saya lakukan itu sampai tahap ini, sampai merencanakan dosennya. Tapi nanti selanjutnya bukan seperti ini yang dimaksudkan seperti yang saya jelaskan itu ya. Jadi saya yakin kalian bertiga belajar kan ya, sama-sama belajar untuk menyelesaikan proses ini. Sama-sama nggak ada, maksudnya nggak ada mana yang lebih ini kok kamu yang bisa, nggak ada. Jadi semuanya belajar, semuanya punya porsi yang sama, dipelajari bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng ya. Jadi nanti semuanya bisa paham, bisa tahu. Nanti di akhir kamu lagi di BS kalau ditanya sudah nggak bingung lagi. Baik dari sisi pemahamanmu ataupun baik dari sisi teknis kalian mengerjakan, gitu ya. Kemudian belajar kalau mempresentasikan, ya itu kan jelas gitu ya. Yo, Pak Audrey belajar, mulai ayo juga tadi. Yo, maksudnya menyiapkan diri itu ya. Kalau mau presentasi disiapkan, walaupun mungkin terbata-bata, tapi kan ada usahanya mempersiapkan diri. Jadi juga gitu. Komunikasinya baik dengan teman-temannya supaya nanti ngerjainnya itu nggak ada miss. Kamu juga turut andil di situ dalam mengerjakan konfigurasi progresnya. Itu dia ya. Ini kelompok tema server terakhir. Saya harapkan ada hasilnya jelas. Ya, Baik, terima kasih atas pertanyaan, kritik dan saran dari Bapak Ibu guru komisi sekalian. Saya selaku moderator dari kelompok 8 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.